teman-teman semuanya. Nah, ini format baru ya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan materi yang menurut saya apa penting sekali ya. Jadi ini mungkin materi yang ya teman-teman tahu ya, udah tahu teorinya ya. Eh, tapi pada kenyataannya ya, praktek sehari-hari itu tidak seperti itu. Jadi kita mau menggali apa yang dikatakan di Alkitab ya. Jadi ini tentang eh, ini saya share bisa ya, share screen. Share. Ya, kita mau bicara tentang pesaing Allah. Nah, kalau secara teori, apakah ada yang bisa menyaingi Allah? Keren judulnya nih. Menarik. Teman-teman, kita diskusi ya sambil ya. Tidak ada. Tidak ada, ya, tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Ya. Ah, kenapa tidak? Teorinya tidak ada ya. Eh, tapi pada kenyataannya ada apa ya? Kalau saya Eh, ada, Pak. Kalau ada ya. dalam dalam konteks ini ya, dalam Hmm, konteks kehidupan manusia yang dijalani, ya, apa itu keinginannya? Ya. Tapi kalau dilihat dari apa eh, kedaulatan Allah, ya Allah itu maha. Jadi tidak ada yang dapat menandingi Allah kita. Cuma dalam kehidupan prakteknya ternyata kita menjadikan kita takut saja, artinya ketakutan itu menyanyi Allah di ya, dalam gini. kehidupan kita. Kalau tidak ada yang bisa, maksudnya gini, kita kalau ditanya, adakah yang bisa menyaingi Allah? Tidak ada, gitu ya. Oh, berarti kamu yakin Allah itu segalanya? Ya, gitu ya. Tapi praktek hidup kamu, kenapa kamu melanggar eh, firman-Nya gitu? Berani sekali sama Allah. Itu artinya apa itu? Apakah dia menganggap Allah itu yang utama begitu? Betul nggak? Ya kan? Nah, ini menariknya. Jadi tahun ini kita akan belajar firman itu yang real-real gitu ya, yang beneran gitu. Enggak seperti yang mungkin dulu kita apa namanya ke gereja dengar firman tuh merasa setelah mendengar firman tuh merasa tenang. Jadi karena kita mendengar, karena sudah mendengar, jadi sudah aman gitu ya, karena sudah mendengar firman gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa kita ya berkata bahwa tidak ada yang menyaingi Allah gitu ya, tapi prakteknya apakah kita menganggap Allah itu segalanya gitu? Betul nggak? Ya. Nah, Allah pun memang gini, kita real ngomong se ini ya, apa namanya kehidupan kita di bumi ini saat ini gitu ya. Kalau kita ngomong tidak ada yang bisa menyaingi Allah, apakah kita bisa membuktikan secara de facto ya, secara real bahwa Allah itu maha-maha semuanya gitu? Tangkap nggak? Ya. Sekarang nih, mana Allah? Allah kan satu yang nggak kelihatan, betul nggak? Sesuatu yang tidak kelihatan dan eh, gimana kita misalnya ya orang yang mungkin keadaan secara strata sosial itu kita di bawah, terus apa namanya mungkin tidak berprestasi bisa mengatakan ke orang yang punya kekayaan, punya prestasi, punya apa itu tidak ada Allah gitu. Allah segalanya. Kamu kekayaan nggak ada artinya. Itu sesuatu yang eh, nggak bunyi, kurang bunyi. Ya itu juga yang saya rasakan ya. Kita bicara firman, banyak orang Kristen yang mengerti firman, tapi eh, tidak berdampak gitu ya, tidak kelihatan dampaknya dalam hidup sehari-hari, dalam cara berpikir dan seterusnya. Ini yang saya sendiri mau breakthrough di situ. Makanya saya sengaja
membawakan topik-topik ini yang saya sendiri masih dalam pergumulan sebenarnya. Ya, tapi ini yang kita mau jalani kekristenan yang sesungguhnya gitu. Jadi apa yang bernilai di dalam kekristenan itu teman-teman dan kita semua harus dapetin gitu. Ya, bukan hanya percaya bahwa oh ya memang harus seharusnya sudah begitu ya kan kata pendeta saya seperti itu ya, memang seharusnya begitu. Enggak, saya dan teman-teman semua, saudara semua harus bisa membuktikan kebenaran firman di dalam Alkitab. Harus benar-benar merasakan membuktikan sendiri. Kalau tidak, sudah dipastikan kita akan tergoncang, kita akan mudah terombang-ambingkan. Kalau tidak pernah mengalami apa peristiwa-peristiwa konkret gitu ya. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan yang meragukan, misalnya kekuasaan, kemahakuasaan atau kedaulatan Allah itu seperti pertanyaan-pertanyaan yang ditabukan, ya, di apa namanya dihindari karena merasa wah kita berarti orang yang ateis, kita orang yang tidak beriman gitu ya. Tapi yang saya temukan saudara, justru kalau kita melayani atau mau bertanya lebih dalam, justru kita akan mendapatkan iman yang lebih murni, yang benar. Kalau hanya terima-terima saja dan ya udahlah pokoknya Allah Maha Kuasa deh, pokoknya Yesus itu penyelamat udah, hanya diterima di permukaan, ya sebenarnya secara kualitas kita tidak layak dianggap sebagai anak Allah, tidak layak dianggap sebagai pengikut Tuhan itu ya, kalau hanya di permukaan. Nah, eh, dalam konteks apa namanya kemutlakan ya, ya namanya Allah itu kan pencipta, ya sang pencipta, sang sumber, ya tentu saja tidak ada yang bisa menyaingi eh, pribadi ini gitu ya. Tapi dalam konteks eh, Allah yang mempunyai tujuan, ya Allah yang mempunyai tujuan terhadap penciptaan dunia ini. Apa tujuan Allah menciptakan dunia ini, teman-teman? Menciptakan manusia dan menciptakan alam semesta ini. Ini yang kita urang kemarin. Ada yang bisa jawab? Apa tujuan Allah menciptakan ini? Semua hal yang kita lihat di dunia apa? Ada yang bisa jawab? Recording in progress. Ada yang bisa ini? Apa? Apa tujuan Allah menciptakan apa semuanya ini? Apakah Allah punya tujuan? Ya, dari hal yang kita pelajari Alkitab, apakah Allah itu punya tujuan? Ada? Ganti? Halo? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Oh ini ya, di mute ya nggak bisa ya. Bisa itu sendiri. Ya Pak Tadus. Ya, Allah punya tujuan untuk manusia, itu tujuannya supaya manusia dapat meresponi kasih Allah dan hidup bergaul dengan Allah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi Mitra. pribadi ya rekan sekerja yang bisa mengimbangi ya bisa berkomunikasi secara sempurna ya dan di kitab Kejadian kita tahu bahwa Allah tidak langsung menjadikan manusia itu sempurna dalam konteks ya sempurna secara fisik ya tapi secara kualitas ya spirit rohnya itu perlu proses sehingga ada dinamika di Taman Eden. Jadi kalau dilihat secara apa namanya kemutlakan ya dalam sisi teori kemutlakan ya tidak ada yang lebih mutlak dari Allah, namanya Allah itu mutlak gitu. Tapi kalau dari lihat konteks bahwa Allah punya tujuan yang harus dicapai dan sekarang belum tercapai, tuju untuk mencapai tujuan Allah itu Allah mempunyai pesaing. Artinya tujuan Allah bisa tidak apa bisa terhalangi atau terhambat dengan hal lain, ada oknum lain gitu ya. Nah, sesuatu
yang tadinya Allah ingin manusia ya fokus kepada dirinya, ya itu bisa tidak tercapai ya karena ada penghalangnya. Nah, penghalang itu ya sudah ada sejak di Taman Eden gitu ya. Eh, ini bisa dikatakan ya Allah sebenarnya kalau dikatakan seperti apa namanya satu perlombaan gitu ya atau berlari ke punya tujuan ya berlari-lari ke tujuan gitu itu seperti apa seakan-akan Tuhan itu ya menciptakan pesaingnya sendiri ya tapi ini jauh sebelumnya kita tahu ya kenapa ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat ada pohon kehidupan ya karena ada oknum ya iblis yang akhirnya menjelma menjadi pesaing Allah dalam Allah mencapai tujuannya. Ya, tentu pada akhirnya kita tahu hasil akhirnya pasti Allah yang menang, Allah yang akan mencapai tujuannya. Tapi dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanan mencapai tujuan itu, ya, ada manusia-manusia yang tidak bisa sampai kepada tujuan Allah itu. Ya, nah nanti kita lihat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sangat penting, ya, yang harus kita waspadai karena memang ada pesaing utama Allah ya dalam mendapatkan cinta fokus perhatian dari hati manusia. Ya, dari sejak Taman Eden ini kita lihat Allah menempatkan pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan selain pohon kehidupan ya, di Taman Eden supaya manusia memilih. Artinya ini kayak arena pertandingan ya. Alat tentu bergerak ya, eh, apa memberikan apa pengajaran kebenaran kepada Adam saat itu lewat ekspresi pohon kehidupan ya. Ingat pelajaran sebelumnya bahwa soal pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini lebih punya makna figuratif ya. Jadi bukan yang real seperti itu ya. Pohon kehidupan bisa diartikan bahwa ini adalah pohon atau sumber ya dari kehidupan ya. Pengajaran kebenaran yang menghasilkan kehidupan kekal. Ya, ini adalah hal-hal yang akan apa kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat ini yang bukan berasal dari Allah. Nah, pertanyaannya kadang adalah kalau manusia tidak boleh dilarang ya memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat, apakah berarti pohon kehidupan yang ditawarkan oleh Allah itu tidak mengandung baik dan jahat? Artinya Allah tidak suka kalau kita tahu baik dan jahat. Ya kan itu bisa dibalik seperti itu pertanyaannya. Nah, jawabannya nggak seperti itu, uh, saudara-saudara semua ya. Di dalam kebenaran Allah yang terpancar dari pohon kehidupan ini, yang diwakilkan pohon kehidupan, pasti terkandung hal-hal mana yang baik dan jahat, bahkan bukan cuma itu, tapi yang sempurna. Baik dan jahat pun dalam perspektifnya Allah, gitu, bukan perspektif oknum yang lain. Kalau pengetahuan yang baik dan jahat, ini bisa dicapai, bisa dimengerti, ya, pencapaian kebenaran tentang baik dan jahat, ya, tapi tidak dalam konteks, tidak dalam satu frekuensi dengan Allah, ya, karena baik dan jahat ini tidak akan bisa kalau jalan ini yang ditempuh tidak akan mencapai kesempurnaan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan harus lewat pohon kehidupan ini, ya, karena Allah mau manusia sempurna, ya, seperti Bapa di surga sempurna ya Matius 5:48 ya hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna artinya bukan sempurna seperti Allah tapi manusia mencapai potensi 100% sesuai rancangan semula itu sempurna tapi kalau lewat pengetahuan yang baik dan jahat nah, tidak akan bisa ke situ ya artinya kalau Adam mengikuti jalan pohon kehidupan apakah dia akan tahu mana yang baik dan jahat pasti akan tahu dan bahkan lebih bukan cuma tahu baik dan jahat dia akan tahu mana yang sempurna ya
Jadi ini kelasnya beda ya. Artinya, artinya Adam pasti sangat mengerti ya pengetahuan yang baik itu seperti apa ya. Karena sudah level sempurna, ya pasti dia tahu yang di bawahnya, di level bawahnya. Ya, jadi jangan dibalik ya, karena ini bisa maknanya sangat berbeda dan bisa dipelintir bahwa oh ternyata Allah yang ada di Alkitab tuh nggak suka gitu ya. Manusia itu tahu yang baik dan jahat. Nah, bukan seperti itu ya. Nah, kalau Allah dalam konteks ini ya eh, juga dalam apa namanya range kawasan ya perlombaan dan kutip ya karena dia apa namanya memberikan kesempatan manusia untuk memilih. Jadi tujuan Allah untuk manusia menjadi sempurna ya eh, apa namanya tidak otomatis akan tercapai tapi harus melewati dinamika manusia yang menjalaninya. Ya, jadi kalau kalau bisa dikatakan apakah Allah bisa melakukan saat itu juga ya manusia langsung sempurna ya kalau dipandang dari sisi kemutlakan Allah ya tentu saja bisa karena Allah itu kan Allah yang mutlak ya. Tapi ya Allah yang kita percaya di Alkitab itu punya sifat, punya integritas nggak seperti itu ya. Dia punya sifat ya eh, dan kita yang mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia dengan kedaulatannya ya. Allah yang mau disembah, mau di apa namanya dijadikan partner kerja, sahabat gitu, itu secara seimbang, artinya bisa berkomunikasi secara seimbang sebagai antar pribadi, bukan manusia di setel seperti robot, ya. Jadi kita tidak percaya Allah yang punya karakter seperti itu, ya. Kalau di kepercayaan lain mungkin bisa seperti itu, tapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang eh, mempunyai integritas, ya, dan memberikan sebagian kedaulatannya kepada manusia untuk manusia memilih, ya. Jadi dalam konteks ini, ya, Allah eh, dikatakan punya pesaing dalam konteks pesaing untuk mendapatkan hati manusia. Ya, apakah mau menjalani pohon kehidupan atau mau menjalani pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Apakah mau makan buah dari pohon kehidupan atau hanya mau makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Nah, kita lihat ya, ini ayat yang apa namanya terkenal dan mesti kita ingat ya bahwa konteks kita hidup di bumi ini, di dunia ini, semua dalam konteks adanya perlombaan yang diwajibkan. Semua itu punya tujuan, semua punya proses yang harus dilalui. Ya, nah, jadi eh, kita ada tugas, kita ada misi selama hidup di bumi ini. Kita harus menyelesaikan perlombaan ini, gitu ya. Eh, itu yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa keselamatan yang kita terima bukan berarti kita sudah berhasil dalam menyelesaikan perlombaan ini. Perlombaan menuju kesempurnaan ya. Perlombaan menuju rancangan Allah sempurna, arah yang semula. Nah, jadi Bapak Ibu, kita teman-teman semua harus diingat ya, kita ada di dalam situasi perlombaan. Nah, dalam perlombaan ini ya, kita harus waspada, harus mencari tahu, harus memahami ya. Pasti namanya perlombaan ada kompetitor ya, ada pesaing, ada yang mau supaya kita nggak menang ya. Nah, kita sudah pelajari bahwa ada satu oknum ya yang nggak mau kita menyelesaikan perlombaan itu ya. Nah, kalau mungkin dulu ya kita digambarkan oknum itu iblis ya, yang suatu yang menyeramkan, yang satu wujud yang kita pasti kalau disuruh pilih nggak mau itu ya. Tapi wujud ini ya dalam zaman modern itu tidak harus seperti itu ya, tapi berubah menjadi sesuatu eh, yang bahkan kita butuhkan, ya. Bahkan kita memakainya, bahkan kita merasa itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Ya. Nah, apa itu yang paling eh,
Alkitab tekankan menjadi pesaing Allah, ya, ini adalah Mamon. Ya, kita lihat, kita bisa bacain di Matius 6 ayat 24, Matius 6:24, ya, ada yang baca? Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ya. Jadi ini banyak ayat juga ya yang senada dengan ini, bahwa yang bisa dikatakan pesaing yang setara atau yang head to head gitu dengan Allah itu dikatakan Mamon, ya. Nah, memang teman-teman kalau di bahasa Aram, Mamon itu namanya Mamona, ya. Yunani itu Mamonas, eh, yang berarti kekayaan atau uang. Sebenarnya ini seperti dewa uang. Jadi sesembahan gitu ya, dewa kekayaan, ya. Nah, kalau dalam konteks Perjanjian Baru ini menggambarkan kekayaan yang dipersonifikasi sebagai tuan atau dewa yang palsu, ya. Nah, Mamon ini memang sering dianggap sebagai simbol ini, materialisme, keserakahan, ya, tentang keduniawian. Jadi pada pada dunia Yahudi saat itu, kekayaan bukan yang secara inherent buruk, tapi cinta yang berlebihan terhadap kekayaan dipandang berbahaya. Jadi bukan berarti manusia tidak membutuhkan materi, harta gitu ya, tapi cinta yang berlebihan atau fokus, ya, fokus yang berlebihan terhadap mamon ini itu yang akan membahayakan tujuan penciptaan awal manusia. Ya, jadi coba seperti tadi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat, bukan berarti kalau kita ikut jalan Tuhan kita tidak tahu baik dan jahat. Dan bukan berarti saat kita nanti memilih Allah, ya, bukan berarti kita tidak apa menggunakan mamon, ya, tidak memakai uang atau kekayaan, ya. Karena kalau dilihat dari sini, ya, kita harus menempatkan sebenarnya Tuhan Yesus menempatkan pada porsinya, posisinya, ya. Jadi konteksnya kalau lihat sebagai tujuan, ya. Yang berbahaya adalah kalau kita menggeser, ya, kekayaan atau uang itu bukan sebagai alat tapi sebagai tujuan. Nah, ini pergeseran ini, teman-teman semua, itu bukan hal yang mudah, ya. Pergumulan ini jangan hanya kita persepsikan hanya terjadi pada orang yang punya kekayaan, punya uang banyak gitu ya. Di setiap hati kita, manusia manusia di dalam jiwa kita itu kita harus waspada, harus menyadari, ya. Kalau kita tidak mengalami hal yang orang kaya lakukan yang lupa sama Tuhan, ya, bukan berarti kita sudah bebas, ya. Mungkin karena kita belum sampai di level itu, belum dipercayakan, belum mendapat kekayaan luar biasa, ya, sehingga tidak terbukti kita apa namanya meleset gitu ya. Tapi kalau kita di situasi seperti itu, ya belum tentu kita bisa menang juga, ya. Sama seperti kita melihat bangsa Israel, ya. Mungkin sekarang kita nggak terheran-heran dengan kelakuan bangsa Israel yang sudah diselamatkan dari Mesir, ya, di dikawal Tuhan untuk sampai tanah Kanaan, tapi kok masih memberontak gitu ya. Mungkin kalau kita ada di situasi saat itu, kita menjadi salah satu orang. Nah, jadi dari pelajaran ini, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita harus apa benar-benar melihat ke dalam gitu ya. Jangan anggap bahwa ini, oh udah tahu nah, pokoknya Mammon tuh nggak usah lah, nggak fokus ke Mammon. Enggak, ya. Kita harus mengerti cara kerjanya, sifatnya, dan bagaimana penetrasi, ya, eh, uang ini yang secara salah dipakai dan kadang, bukan kadang, sering kali me- menggeser tujuan kita, ya, menggeser tujuan kita. Oke. Nah,
Jadi Mamon pada zaman Yesus ya, teman-teman, itu harus dilihat dalam konteks apa? Konteks kolonial kekaisaran Roma ya. Eh, di zaman itu ya, mungkin ini suatu yang bertahan sampai sekarang ya. Ini ya, ini peperangan ini ya, eh, memperebutkan fokus manusia dalam kehidupannya itu sudah terjadi dari zaman dulu dan makin parah, makin besar sampai sekarang ya. Dan ini suatu patut yang harus diwaspadai karena tahun 2025 ini sudah masuk ke zaman-zaman apa artificial intelligence AI yang lebih masif lagi gitu ya, mempengaruhi manusia ya. Manusia itu mudah untuk dipengaruhi. Nah, saat itu ya sama ya, kekayaan itu terpusat di tangan para elit ya, penguasa ya, pemerintah saat itu, bangsawan. Nah, ini pemungut pajak ya. Tapi di sebagian lain apa rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Nah, ketamakan dan penyembahan terhadap kekayaan sangat terlihat ya. Jadi saat itu benar-benar kontras gitu kehidupannya. Ya, pemimpin di atas mengabaikan keadilan. Ya. Nah, padahal saat itu orang Yahudi punya kepercayaan bahwa Allah adalah sumber utama kehidupan dan berkat. Ya, sumber utama kehidupan dan berkat, sehingga mengabdi pada kekayaan dipandang sebagai pelanggaran terhadap iman ya, pada Allah. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mau mengajarkan apa? Bahwa eh, uang itu ya bisa menjadi tuan yang bersaing dengan Allah dalam memperebutkan fokus hati manusia. Jadi ini nggak main-main ya. Kalau kita tidak belajar, tidak bisa memahami dan tidak mempersiapkan diri, kita pasti akan lewat, kita akan masuk gelombang ini ya, akan terpengaruh gitu. Ya jadi firman Tuhan hanya sebagai hafalan saja. Nah, kita harus masuk ini ya merenungkan bagaimana sikap kita ya terhadap uh, uang itu, ya, terhadap kekayaan ya materi. Ya memang ini menjadi yang nggak bisa kita hindari ya. Ayat itu menjadi daya tarik ya, daya tarik dan sesuatu yang bisa membuat orang itu melupakan Tuhan ya. Apa nggak ingat lagi bahwa dia harus bergantung pada Allah ya. Nah, jadi ini sejak zaman Tuhan Yesus ya, pertentangan ini itu sudah apa namanya? Sudah sangat terjadi. Nah, tapi Tuhan Yesus dalam firman tadi ya mengajarkan pilihan tegas ya. Hanya ada dua pilihan, kita harus menentukan ya, tidak ada yang di tengah-tengah gitu. Ya, tidak ada yang mau dua-duanya ya. Yesus menegaskan bahwa tidak mungkin melayani dua tuan kan gitu. Tidak mungkin melayani dua tuan, artinya tidak mungkin punya dua tujuan. Tidak mungkin. Tujuan itu harus satu ya. Dan uang atau mamon ini harus ditempatkan pada tempatnya, posisinya. Ya, ini kita harus memutuskan dulu mengabdi kepada siapa? Mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada mamon. Atau dengan kata lain, tujuan kamu hidup itu Allah atau tujuannya kamu untuk mendapatkan mamon, untuk kekayaan pribadi, untuk ego pribadi. Ya. Jadi sebenarnya mengabdi kepada mamon itu sama seperti mengabdi kepada diri sendiri atau uh, tidak fokus pada Allah atau mengabaikan Allah. Ya. Ini sebenarnya bisa dikatakan kejahatan yang sejenis dengan Lucifer ya, yang diusir dari surga, jatuh ya karena dia menempat apa mau mensejajarkan ya, tidak tidak mau di bawah kendali otoritas pemerintahan Allah, tapi dia mau mensejajarkan ya, menjadi sama gitu. Artinya dia nggak mau eh, apa
dikuasai Allah, tapi dia mau menguasai dirinya sendiri. Jadi menguasai diri sendiri, berpusat pada diri sendiri itu sama dengan penyembahan berhala, sama dengan tadi mengabdi kepada Mammon juga, ya. Artinya orang yang mengutamakan uang, kekayaan sebagai tujuan, itu artinya dia sedang menyembah dirinya sendiri. Ya, yang tidak langsung, ya itu sefrekuensi dengan Lucifer, dengan sang ular tua itu. Jadi Bapak Ibu, ya ini kita akan masuk pada apa fase mempertanyakan ya. Jadi gimana kita harus bersikap gitu ya. Dan bukankah kita apa membutuhkan semuanya itu gitu ya. Nah, yang harus kita belajar adalah kita harus bisa menempatkan secara proporsional, secara tepat ya. Yang dimasalahkan ini adalah hasrat hati kita yang eh, fokus tujuannya kemana ya. Kalau kita fokus tujuannya kepada tujuan Allah yang mau menjadikan kita sempurna, benar-benar segala sesuatu yang lain bukan cuma uang sebenarnya harus diproyeksikan untuk membantu tujuan itu, ya. Nah, tapi seringkali ya kita berhadapan di situasi sekarang di mana prinsip nilai manusia pada umumnya tidak seperti itu. Keberhargaan manusia ya dan seringkali kita terdampak itu sering dinilai dari apa yang dia punya, kekayaan yang dia capai, ya, Uh, jabatan yang sudah dicapai dan seterusnya. Nah, itu sadar tidak sadar seringkali kita terpengaruh di situ. Ya, nah, tapi yang harus kita perhatikan, ya, ada satu bahaya yang kalau kita tidak secara sadar, ya, untuk selalu menangkis atau selalu mengkoreksi diri, ya, kalau kita terhanyut pada situasi dunia sekarang yang serba hedonis ya, serba mementingkan materi, ya, itu adalah pengaruh pada apa? Pengaruh pada identitas kita. Ya. Ini yang berbahaya. Kalau mindset, pola pikir ya, kita punya pola pikir itu sudah ya sefrekuensi dengan dunia. Nah, itu suatu yang sangat berbahaya dan bisa rencana Allah pada hidup kita tidak tercapai. Ya. Jadi dampak dari di zaman modern yang serba material ini apa? Dari kekayaan finansial, hedonis itu hidup yang cara hidup yang suka-suka sendiri ya, cara hidup yang mengagungkan kesenangan gitu ya, keserakahan itu bisa membentuk identitas ya. Identitas itu persepsi kita terhadap diri kita sendiri ya, pola pikir kita. Nah, pola pikir ini seringkali kita nggak sadari secara sadar ya, nggak sadar karena muncul kalau ada godaan itu ya, ada godaan itu dan teman-teman harus perhatikan ya. Jadi belum tentu ya kita akan bisa menang ya terhadap tipu daya kekayaan ini kalau kita ada di situasi itu ya. Jadi kita tidak boleh meremehkan atau merasa sudah kebal gitu ya. Ya kita belum pada situasi itu aja. Ya, jadi pemaknaan dari setiap apa yang kita capai, yang kita peroleh itu eh, harus benar-benar eh, sampai ke dasar hati kita ya. Nah, jadi ini yang apa dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius tadi ya. eh, Kita mesti benar-benar melihat diri kita sendiri ya. Gimana sikap kita terhadap itu ya. Jangan seringkali apa? Seringkali kita karena mungkin dalam situasi kekurangan ya, situasi biasa. Jadi fokusnya malah mencoba memenuhi itu ya dengan segala cara sehingga
akhirnya terjebak mengalir ya. Dan itu juga untuk pelajaran semua ya, termasuk untuk saya juga ya, untuk tidak terhanyut atau tidak merasa sudah kebal. Semua bisa. Karena itu apa ya, kalau sudah masuk cita rasa ya kesentrum gitu, itu semua teori, semua pengajaran bisa hilang. Ya. Karena apa? Karena ini kalau sudah membentuk identitas ya, mindset pola pikir, wah itu eh, apa namanya, kedagingan kita atau kalau di bahasa otak itu animal instingnya itu yang menguasai ya, bahaya sekali. Jadi tujuan dari kita belajar di Zoom ini untuk mengingatkan ya, untuk selalu kita mau melihat diri kita sendiri. Nah, apa makna pengajaran Yesus ya di tentang mamon di zaman sekarang ini? Ya, apa yang bisa kita pelajari? Ya, ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Ada 6 poin yang hmm, bisa kita renungkan ya. Jadi kekayaan itu sebenarnya sekarang sudah berubah menjadi apa, berhala modern ya. Jadi kita tidak lagi relevan ya dengan 10 perintah Allah yang jangan menyembah berhala, menyembah patung gitu ya. Tapi zaman sekarang mamon itu ya apa? Berhala itu ya mamon yang diartikan sebagai kekayaan materi atau bahkan gaya hidup konsumtif ya. Ini eh, apa, mesti disadari bahwa kita nggak kebal terhadap ini. Jadi pesan saya malam ini, tidak ada yang kebal terhadap apa, pengaruh ya kekayaan, apalagi kita hidup di zaman yang semua serba diukur dengan uang ya, kekayaan. Nah, kita tujuan dari materi ini nanti ya dilanjutin, kita harus menang ya dalam menyikapi terhadap uang ini. Artinya kita juga harus benar-benar bisa bijaksana ya dalam melihat eh, apa, dalam menempatkan uang itu dalam proporsi yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, peringatan terhadap materialisme itu menjadi apa, makna pengajaran Yesus ya. Ketergantungan pada Allah itu menjadi sesuatu yang dipertaruhkan ya. Bahwa waspada, bahwa kita bisa bisa mengabaikan ya eh, hidup yang tidak lagi bergantung pada Allah. Ya. Juga masalah prioritas prioritas hidup ya. Jadi Mamon mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengejar dua hal yang bertentangan sekaligus. Ya, jika fokus kita adalah kekayaan, kita tidak lagi bisa memprioritaskan Allah sebagai pusat hidup. Jadi Tuhan Yesus itu memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, termasuk kekayaan. Nah, kalimat Tuhan di atas segala sesuatu, termasuk kekayaan itu kalimat yang gampang diucapkan, tapi eh, tidak mudah. Ya, saya tidak mengatakan sulit, tapi tidak mudah untuk bisa hmm, kita masuk ya, kita capai level itu ya. Ya, karena saya ingat ya, ini ada baru-baru ini ada cerita heroik ya dari anak anak kampung yang sederhana, kesulitan hidup gitu ya. Dia merantau ke Jakarta dan sukses membangun bisnis yang luar biasa ya. Eh, begitu dia dapat uang yang banyak ya, kan kita pikir kalau udah punya uang yang banyak itu artinya ya dia udah cukup gitu ya. Justru karena dia punya uang yang banyak itu, dia punya ide untuk mau lebih banyak lagi ya. Dia mengekali ya para investor dari perusahaannya itu dengan membuat laporan palsu sehingga ya uang dari investornya dipakai untuk apa, kepentingannya dia sendiri. Padahal di media dia berkata yang sebaliknya karena dia ingin membangun bisnis ini untuk mengentaskan kemiskinan katanya. Tapi dalam apa yang dia kerjakan itu
berkebalikan. Nah, ini yang menjadi perenungan saya dan wah itu bahaya laten ya, bahaya yang luar biasa ya, karena benar-benar ya uang materi ini itu bisa mengubah manusia, bukan mengubah sebenarnya, memunculkan ya monster di dalam ya, yang sebenarnya kita juga belum menang ya, tapi dengan adanya daya tarik kekayaan itu akan muncul masuk ya. Jadi eh, sekaligus sebenarnya kita harus punya perspektif pandangan tentang kekayaan yang benar ya, karena kekayaan itu sebagai alat, namanya alat itu ya alat tools ya untuk mencapai tujuan ya, tujuannya untuk melayani Allah, untuk menjadi kita sempurna. Jadi itu dipakai benar-benar, kita harus melihat sebagai alat dan bukan tujuan utama hidup. Nah, ini sesuatu yang apa ya, pembicaraan yang harus kita selalu ingat setiap saat ya. Nah, kita juga harus belajar mengelola, tentu saja ya. Kita harus memandang apa namanya kekayaan ini dengan cara yang benar ya. Kadang-kadang ya seringkali kita melihat bahwa kita ekstrim to ekstrim ya, karena kita tahu bahwa uang kekayaan itu dianggap jahat gitu ya, jadi kita tidak mau belajar di situ, tidak belajar menggunakan alat. Ingat, namanya alat tools ya, seperti apa namanya peralatan tukang gitu ya, ada gergaji, ada palu dan sebagainya. Itu kan alat, jadi kita harus belajar memakainya. Kalau kita nggak mau belajar memakainya, ya pasti nggak akan berhasil, nggak akan mencapai tujuan juga. Jadi nanti pemahaman ini ya akan masuk ke apa ya, pergumulan kita sehari-hari. Ya, jadi firman Tuhan itu yang ada di Alkitab itu sangat punya relevansi dengan hidup kita sehari. Kalau kita ekstrak kebenarannya itu bisa menjadi bekal ya, bekal hidup kita. Nah, pertanyaannya, mengapa Mamon dianggap sebagai pesaing utama Allah? Ya, mengapa? Ya, pertama karena apa? Ada ilusi kekuasaan. Ya. Mamon memberikan pengaruh langsung ya kepada hati manusia. Karena apa? Karena uang ini, kekayaan ini, itu sebenarnya punya sifat ya yang kita cari juga di diri Allah ya. Kalau Allah ada Allah yang menyediakan, memberi keamanan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan kan kita juga berdoa perlindungan, memberikan keamanan, ya, memberi kekuatan. Nah, Mamon seringkali lebih kelihatan, ya kan? Lebih eh, manusia bisa merasakan secara instan gitu adanya keamanan, kenyamanan, kekuatan itu. Jadi kalau pegang uang itu rasanya sudah aman gitu, ya. Jadi daya tariknya tuh nyata, nggak bisa diabaikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini, tapi itu sebenarnya ilusi karena pada akhirnya ya tidak membawa kemana-mana ya. Mungkin kita bisa selamat tanda kutip di bumi, tapi tidak sampai kepada kekekalan. Nah, yang paling penting adalah Mamon itu punya daya tarik universal ya. Mamon mampu melampaui batas budaya dan waktu menjadi situs status global. Ya, ini yang sedang terjadi sekarang ya. Dimanapun ya ada bahasa yang dimengerti manusia ya. Orang mungkin tidak bisa mengerti berbagai bahasa ya, orang Indonesia sulit mungkin kalau ke Jerman bahasa Jerman dan bahasa Prancis dan seterusnya. Tapi ada satu bahasa yang apa orang akan tahu ya, yaitu kalau kita istilahnya apa UUD ya, ujung-ujungnya duit ya. Itu seperti bahasa universal yang yang bisa dimengerti. Nah, ini tentu menjadi concern kita. Jangan sampai kita memakai cara itu ya dan mengabaikan
mengabaikan tujuan Allah yang sebenarnya. Benar-benar itu harus dipakai sebagai tools alat yang bisa mencapai tujuan kita untuk memuliakan Allah sendiri. Nah, jadi apa itu yang teman-teman bisa belajar ya. Mengapa pertanyaannya Mamon dianggap sebagai pesaing utama dari Allah? Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu semuanya, ya? Yang kita bisa pelajari, ya, eh, yang kita bisa pelajari adalah bahwa ada dalam kita mencapai tujuan itu kita harus melihat kompetitor ya. Kita ada pesaing loh. Kita tidak hidup di zaman yang kita bebas dari intervensi. Apalagi sekarang di zaman informasi yang sudah over ya. Sangat mudah kita dipengaruhi oleh berbagai hal ya. Makanya bisnis yang paling berkembang apa di Indonesia yang orang tahu itu jahat, jelek ya, tapi kok orang mau masuk ke situ? Apa kira-kira? Bisnis apa? Pinjol ya, pinjaman online. Itu eh, data statistik itu menunjukkan wah, luar biasa apa namanya? eh, meningkat gitu ya, karena di situ diberi kemudahan ya kan, dapetin uang secara mudah gitu, tapi tidak melihat konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, walaupun kita udah tahu teori ini ya, tapi eh, mungkin kita perlu mengira bersama di situasi yang sekarang, yang ke depan ini nggak bertambah baik gitu ya. Secara global dunia ini juga banyak challenge ya, dan kemungkinan besar akan semakin sulit. Nah, kita di satu sisi harus menjaga hati kita untuk tetap memegang tujuan utama, mengabdi hanya kepada Allah. Jangan sampai tujuan utama ini kita tersingkir atau teralihkan oleh hal lain. Ya. Dan yang kedua, kita harus belajar memakai ya apa yang Tuhan sediakan, termasuk kekayaan, harta dan semuanya itu adalah yang Tuhan sediakan untuk mencapai tujuan. Kita harus apa namanya menggunakannya secara tepat gitu. Nah, satu hal lagi ya, kenapa eh, Allah itu bisa disejarkan dengan mamon uang ya? Karena memang secara sifat-sifat itu punya kemiripan gitu. Ya, kalau kita mencari Allah itu kan tadi apa ada perlindungan gitu ya, mohon perlindungan kepada Allah. Uang itu juga seakan-akan bisa memberikan perlindungan yang nyata. Kemudian kalau Allah itu adalah pribadi yang apa namanya memberi jaminan di masa depan, ya, memberi jaminan di masa depan. Uang, kekayaan juga seakan-akan memberikan itu juga. Dan secara nyata memang memberikan seperti jaminan. Kalau punya uang ya jaminan masa depan akan tercapai. Nah, jadi kalau kita tahu ini ya, memang harus saya pribadi harus sering mengkoreksi ya. Ini yang saya pegang, saya ada ini mau diapain ya. Jadi salah satu yang eh, pasti kita harus harus pelajari terus ya. Segala sesuatu yang masuk ke pikiran kita lewat pendengaran, panca indera kita harus dikoreksi, itu sudah menyentuh sampai level makna di hati kita. Ya, kalau itu bisa menggantikan ya tujuan kita, bisa menggantikan cita rasa kita, nah itu sudah bahaya. Nah, itu berarti tidak menjadikan alat apa uang kekayaan itu sebagai alat, tapi sebagai jiwa kita, sebagai rasa kita. Nah, eh, mungkin itu sekilas yang apa saya berikan tentang eh, materi pesaing Allah ini, dan ada pesaing-pesaing lain ya, tapi yang utama ya yang menghalangi manusia bisa mencapai tujuannya adalah yang paling kuat itu soal mamon ini.
Itu mungkin Pak Lepri, saya disampaikan apa? Mau tutup doa dulu atau gimana? Ya Pak, tutup doa dulu Ya. baru diskusi. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang makin dalam khusus, mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau beri. Kami membahas Tuhan tentang kasih Engkau dalam mencapai tujuan Kau untuk mencari kesempurnaan Tuhan buat kami manusia Tuhan. Dan mau Tuhan kami mewaspadai hal ini dan sungguh-sungguh aware bahwa itu adalah bahaya yang luar biasa dan kami harus waspada Bapak. Dan kami juga harus belajar untuk mengantisipasi yang baik. Bapak, biarlah setiap pribadi di Zoom ini bisa menang Tuhan terhadap daya tarik kekayaan dan uang ini. Dan bisa menggunakan sebagai alatmu, alat untuk kemuliaan Tuhan. Syukur Tuhan atas pencerahanmu dan biarlah Kau sendiri yang berkata dalam hati kami masing-masing untuk implementasi dalam hidup sehari-hari. Kami mau menjadikan Engkau sebagai satu tujuan, dan menjadikan Engkau sumber dari segala sumber yang tidak tergantikan apapun. Bapa mau mengalami Engkau setiap hari secara penuh terus-menerus Tuhan. Makasih Tuhan, boleh serahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selamat kami menjawab berkata, Amin. 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 Amin.